balik lagi di channel Ella John. Untuk kali ini kita akan membahas landasan filosofis dalam bimbingan dan konseling. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Tusaida, biasa dipanggil Ella dari kelas BKIF dan kelompok 3. Untuk pembahasan kali ini, saya ditemani dua teman saya yang bernama Dinar dan Lili. Tak perlu menunggu lama lagi, langsung saja kita simak video berikut. Check it out! Makna, fungsi, dan prinsip-prinsip filosofis bimbingan dan konseling. Makna filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas kata philein atau philos, yang artinya cinta, dan sophos atau sophia, yang artinya kebijaksanaan. Hikmah, ilmu, kebenaran. Jadi, filosofis berarti kecintaan terhadap kebijaksanaan secara maknawi. Filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Adapun fungsi filsafat dalam kehidupan manusia, yaitu yang pertama, setiap manusia harus mengambil keputusan atau tindakan. Yang kedua, keputusan yang diambil adalah keputusan diri sendiri. Yang ketiga, dengan berfilsafat dapat mengurangi salah paham dan konflik. Dan yang keempat, untuk menghadapi banyak kesimpang siuran dan dunia yang selalu berubah, dengan berfilsafat seseorang akan memperoleh wawasan atau cakrawala pemikiran yang luas sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat. Keputusan tersebut mempunyai konsekuensi tertentu yang harus dihadapi secara penuh dan tanggung jawab. Prinsip-prinsip filosofis dalam bimbingan adapun sebagai berikut, yaitu yang pertama, bimbingan hendaknya didasarkan pada pengakuan akan keilmuan dan harga diri individu atau klien dan atas hak-haknya untuk mendapatkan bantuan. Yang kedua, bimbingan merupakan proses pendidikan yang berkesinambungan, artinya bimbingan merupakan bagian integral dalam pendidikan. Yang ketiga, bimbingan harus respek terhadap hak-hak setiap klien yang meminta bantuan atau pelayanan. Yang keempat, bimbingan bukan prerogatif kelompok khusus profesi kesehatan mental. Bimbingan dilaksanakan atau melalui kerjasama yang masing-masing bekerja berdasarkan keahliannya atau kompetensi sendiri. Dan yang kelima, yaitu fokus bimbingan adalah membantu individu dalam merealisasikan potensi dirinya. Dan adapun yang terakhir, yaitu bimbingan merupakan elemen pendidikan yang bersifat individualisasi, personalisasi, dan sosialisasi. Beberapa pendapat para ahli atau mazhab konseling tentang hakikat manusia, diantaranya sebagai berikut. Viktor E. Frankl. 1. Manusia selain memiliki dimensi fisik dan psikologis, juga memiliki dimensi spiritual. Ketiga dimensi itu harus dikaji secara mendalam apabila manusia itu hendak dipahami dengan sebaik-baiknya. Melalui dimensi spiritualnya, itulah manusia mampu mencapai hal-hal yang berada dimensi dirinya dan mewujudkan ide-idenya. 2. Manusia adalah unik, dalam arti bahwa manusia mengatakan kehidupannya sendiri, mengarahkan. 3. Manusia adalah bebas merdeka dalam berbagai keterbatasannya untuk membuat pilihan-pilihan yang menyangkut kehidupannya sendiri. Kebebasan ini memungkinkan manusia berubah dan menentukan siapa sebenarnya diri manusia itu sendiri. Sigmund Freud dalam Yusuf 2010. 1. Manusia pada dasarnya bersifat pesimistis, deterministik, mekanistik, dan reduksionistik. 2. Manusia dideterminasi oleh kekuasaan irasional, motivasi-motivasi tak sadar, dorongan-dorongan biologis, dan pengalaman masa kecil. 3. Dinamika kepribadian berlangsung melalui pembagian energi psikis kepada ego dan superego yang bersifat saling mendominasi. 4. Manusia memiliki naluri-naluri seksual, libido seksual dan agresif, naluri kehidupan eros dan kematian thanatos. 5. Manusia bertingkah laku dideterminasi oleh hasrat memperoleh kesenangan dan menghindari rasa sakit, pleasure principle. Tujuan hidup manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana difirmankan Allah dalam Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56 yang artinya, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Dan surat Al-Baqarah ayat 21 yang mengatakan,
Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan dan orang-orang sebelummu agar kamu bertakwa. Tugas kehidupan ada 5, yaitu 1. Spiritualitas. Agama sebagai sumber inti bagi hidup sehat. Aspek spiritual adalah kemampuan manusia memberikan arti kepada kehidupannya, seperti optimis terhadap kejadian-kejadian yang akan datang. Yang kedua, pengaturan diri. Seseorang yang mengamalkan hidup sehat pada dirinya terdapat sejumlah ciri pandangan realistik, spontanitas, dan kepekaan emosional. Yang ketiga, bekerja. Dengan bekerja, orang akan memperoleh keuntungan ekonomis, psikologis, dan sosial. Yang keempat, persahabatan. Persahabatan memberikan keutamaan kepada hidup, yaitu dukungan emosional, kedekatan, perlindungan, rasa aman, dan kegembiraan. Yang kelima, cinta. Dengan cinta, hubungan seseorang dengan orang lain cenderung lebih intim, saling mempercayai, saling terbuka, saling bekerja sama, dan saling memberikan komitmen yang kuat. Cukup sekian pembahasan kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Karena kita lagi di masa pandemi, stay safe and stay healthy teman-teman. See you!